terus berubah jadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kupu-kupu yang nampak cantik, sangat mempesona, kita tahu bahwa sebelumnya berasal dari bentuk-bentuk yang sama sekali berbeda. Sampai akhirnya menjadi kupu-kupu, ia mengalami metamorfosis. Dari telur yang menetas menjadi ulat yang rakus, yang kerjanya hanya makan daun dan berganti kulit, menjadi kepompong yang tampak buruk rupa, sampai akhirnya berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Ketika keluar dari kepompongnya, kupu-kupu pun harus belajar terbang dahulu selama 3-4 jam. Sungguh suatu proses perubahan yang panjang, sempurna, dan juga mengagumkan. Esensi dari proses metamorfosis adalah perubahan yang dilakukan secara bertahap untuk menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyurati jemaat di Efesus. Kota Efesus terkenal dengan penyembahan berhala, terutama Dewi Artemis. Penduduk kota Efesus memuja Dewi Artemis yang dipercaya memberkati mereka. Kelakuan hidup mereka yang kacau dan seenaknya tentu mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Efesus yang sebelumnya telah mendengar dan menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka dipanggil untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Manusia lama adalah istilah yang menggambarkan kehidupan di dalam pikiran dan kemauan sendiri yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Paulus menggambarkan manusia yang baru yang ia tuliskan dalam surat Efesus? Karakter manusia baru berupa sikap-sikap yang baik ketika mereka diajak untuk berkata benar, tidak berdusta, untuk marah yang terkendali dan dengan tujuan demi kebaikan, bukan asal marah, bahkan marah-marah. Lalu mereka juga diminta, dinasehati untuk bekerja, untuk hidup, supaya mereka melakukan segala sesuatu dengan jujur, bukan mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam mereka mengupayakan kehidupan. Dan Paulus juga menasihatkan untuk mereka berkata baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang mendatangkan berkat, bukan kata-kata yang mendukakan hati Tuhan atau sesama. Dan selalu membulatkan hati untuk senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus, serta hidup dengan ramah, mengasihi, mengampuni sesama. Dan itu semua dinasehatkan kepada jemaat Efesus untuk mereka meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita juga diingatkan kembali akan firman Tuhan yang pernah kita dengar sebelumnya tentang nasihat Paulus untuk jemaat Efesus, maka itu juga mengingatkan kita untuk senantiasa terus menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus berubah jadi lebih baik. Tentu Tuhan ingin supaya hidup kita berkenan di hadapannya. Dan pengenalan kita akan Kristus membawa perubahan sikap hidup kita untuk jadi lebih baik. Perubahan hidup itu dapat dilihat nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Kita yang dulu dikenal sebagai misalnya orang yang suka marah-marah, pemarah, akan menjadi orang yang lebih sabar. Perubahan menjadi lebih baik tentu kita juga hayati bahwa Tuhan yang senantiasa menolong kita supaya kita semakin hari semakin didapati berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, demikian pun hidup kita diubah dan dibentuk Tuhan melalui tahapan-tahapan, melalui proses-proses kehidupan yang kita alami, melalui berbagai macam pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang penulis yang bernama Max Lucado menuliskan, Tuhan menerimamu apa adanya, tetapi ia tidak membiarkanmu seadanya. Tuhan lebih dahulu datang mengasihi, merangkul kita sebagai orang yang berdosa, ia menerima segala keberadaan kita, tetapi sebagai respon kita, maka mari kita juga mengalami pembaruan hidup. Ada pertobatan dan pembaruan diri sejak kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tentu akan terus menolong kita, Tuhan mengubahkan kita untuk menjadi lebih baik. Dan mari kita terus peka dan mau
supaya Tuhan berkarya atas hidup kita, memperbaiki diri kita sehingga kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.